Bismillahirrahmanirrahim, bertemu kembali dengan kami channel Dedewa. Di video kali ini kami ingin berbagi cerita tentang hadiah-hadiah yang biasa kami dapatkan dari kegiatan berkebun. Di antaranya ini, tiap pagi kami bisa petik-petik langsung dari kebun buah-buahan yang ada yang sengaja memang kami tanam dan ada yang memang tidak sengaja kami tanam, seperti ciplukan ini. Kalau stroberi memang ditanam ya, sementara kalau ciplukan itu tumbuh sendiri. Jadi sarapan paginya lezat dan insya Allah sehat. Hadiah lain adalah seperti bawang ini. Jadi ini adalah sisa bumbu dapur, ada 1 biji ya yang nggak sengaja gitu ya, saya simpan aja di pot karena ini kebetulan bawangnya tuh kecil-kecil. Jadi kalau bawang-bawang kecil tuh suka ketriwal gitu ya, biasanya kan kita lebih milih bawang yang gede-gede untuk dimasak. Nah dari bawang yang kecil tuh karena diletakkan di pot yang mungkin memang media tanamnya cocok untuk si bawang-bawang ini tumbuh, akhirnya dari 1 bawang kecil bisa makin bertambah banyak nih umbi-umbinya, jadi lebih dari 10 umbi bawang nih yang dihasilkan. Tapi karena indukannya kecil, jadi umbi-umbi yang dihasilkannya juga ya serupa ya. Jadi mungkin kalau memang niat menanam lebih baik umbinya yang besar dan bagus, biar hasilnya juga bagus, besar. Oh iya, si bawang ini juga punya manfaat lain loh. Jadi dia bisa digunakan sebagai companion plant dari tanaman-tanaman sayur yang kita tanam. Karena si bawang ini memiliki semacam zat yang bisa menghalau hama dari tanaman-tanaman sayur tersebut. Misalnya tanaman seperti kale atau kale dan beberapa jenis tanaman daun lainnya. Jadi selain kita bisa dapatkan umbinya, umbi bawangnya maksudnya, kita juga bisa membantu tanaman-tanaman lain biar tidak diserang hama begitu. Hadiah lain dari kegiatan berkebun, kita bisa melihat bagaimana tanaman-tanaman kita tumbuh sampai akhirnya bisa dipanen dan bisa kita konsumsi. Seperti terong ini, dari mulai kami menanam sampai akhirnya muncul bunga, lalu kelihatan bakal buah, dan tidak terasa makin hari makin besar. Dan masa-masa memperhatikan si terong-terong ini tumbuh tuh kayaknya ya buat kami si pekebun pemula ini cukup menyenangkan sih. Jadi kami bisa lebih menghargai gitu ya makanan-makanan yang kita makan. Kami juga merasa mendapatkan banyak ilmu baru ya tentang tanaman, terutama tanaman-tanaman yang kami tanam seperti terong ini. Jadi ada banyak jenis terong. Kita taunya kan terong ungu tuh ya satu jenis aja gitu. Ternyata ini dari 2 contoh yang ada di video ini saja itu adalah 2 jenis terong ungu yang berbeda. Yang ini adalah terong black beauty. Bentuknya itu nanti mungkin makin besar juga akan beda. Jadi agak membulat gitu ya. Sementara yang tadi terong ungu biasa ya lonjong panjang aja gitu. Ini adalah cabai-cabean yang ada di kebun Dewa. Ya, alhamdulillah ya, meskipun kecil-kecil tempat tanamnya, tapi lumayan nih. Ini satu pohon kecil sudah ada 2 cabai. Ini ada berapa nih? Besar banget nih cabainya. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Ini baru 1 dan kurang sehat sih ini daunnya, tapi lihat cabainya besar. Alhamdulillah tuh sedang mulai pada berbuah. Ini kecil. Alhamdulillah, mudah-mudahan makin banyak cabai-cabeannya. Cabai-cabai ini juga kalau ditungguin banget kapan berbuahnya ya kayaknya lama banget gitu ya, kayaknya kok nggak berbuah-buah juga. Tapi kalau kita menunggu berbuah gitu sambil beraktivitas di kebun, ya nggak kerasa tahu-tahu loh kok sudah berbunga, loh kok sudah berbuah gitu, dan akhirnya bisa dipanen, bisa dikonsumsi, dan bahkan kita bisa sustainable benih juga. Jadi mungkin ada ada cabai yang kita biarkan sampai tua, lalu nanti bijinya itu nanti akan kita jadikan benih untuk ditumbuhkan selanjutnya. Punya paprika yang berbuah juga bagi kami adalah suatu hadiah, karena kami biasa beli paprika itu kan cukup pricey ya bagi kantong kami. Jadi ketika punya sendiri bisa petik sebutuhnya kami gitu. Ya alhamdulillah, meski mungkin bentuknya itu nggak kayak paprika yang dijual di swalayan, tapi ya happy aja sih dapat hadiah paprika kayak begini. Kita tunggu sampai gede ya. Hadiah lainnya dari kebun kami adalah
tanaman seperti pare ini. Ini adalah pare yang kami biarkan menua karena rencananya akan kami jadikan bibit ya, bibit benih gitu dari biji-bijinya itu. Karena kalau beli benih pare ini lumayan juga. Jadi kalau nggak salah yang pare biasa itu 5.000 tuh cuma dapat 2 biji, dan itu kadang nggak selalu sprouting. Sementara kalau benih yang berasal dari panen langsung gitu dari buah yang sudah tua, itu biasanya lebih mudah untuk tumbuh dan menghasilkan pare-pare baru yang banyak. Oke, Sobat Dewa, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Insya Allah kita bertemu kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.